Karena saya percaya jadi atlet nggak cuma tentang lari, tapi tentang pembawaan diri, tentang cara berinteraksi, tentang cara berkomunikasi. Kita akan mengundang satu narasumber lagi. Jadi di sini akan ada tahun ini yang berangkat ke Berlin, akan ada banyak cerita di baliknya. Dan yang pertama, ini kita akan ngobrol lebih lanjut tentang slide-nya, Mas, boleh? Next session ini adalah ada program AMTC atau Agung Mulyawan Track Club Goes to Berlin. Sebelum kita mulai, saya mau manggil dulu ada teman saya dari AMTC dan juga 2230 Sports Agency, ada Kakak Sarah Lea Tunas. Iya, tepuk tangan dulu. Sudah hadir bersama kita. Iya ya. Waduh, Teh Sarah pasti dari Bogor. Betul. Betul sekali. Teteh. Aduh. Silakan mic-nya. Oke, duduk di sebelah sini bersama dengan Mas Faiz juga. So, ini sebenarnya belum di-announce di mana-mana ya. Baru eksklusif hanya di workshop cerita lari. Cie. Ini pertama pada tahu semuanya. Iya, AMTC Goes to Berlin. Apa itu AMTC Goes to Berlin? Silakan. Oke, mungkin sebelumnya mau bercerita sedikit dulu kali ya. Ya. Oke, teman-teman semua di sini pertama terima kasih banyak. Ini rata-rata yang akan berangkat semua ya? Berangkat semua. Akan berangkat semua. Boleh nggak saya mau tanya dulu, teman-teman semua di sini, mimpi terbesar apa yang teman-teman punya di dunia lari? Boleh, the wildest one. Apa? Six star mungkin? Six stars? Yes. Six stars? Atau mau sub 3? Woi. Siapa tahu, you never know kan? Atau mau nyaingin Agus Prayoga nggak? Maksudnya, just tell us the wildest dream tentang dunia lari. Six stars? Ada lagi? Bikin podcast mungkin? Bikin kontes diundang sama Yano? Mungkin? belum sampai situ ya. Oke, ya. Slide-ku ada nggak ya? Ada, next slide. Dan mungkin sama Mas Faiz juga ya. Okay, nanti akan dijelaskan AMTC Goes to Berlin. Dan kenapa tahun ini ada AMTC Goes to Berlin, Mas Faiz? Oke. Jadi sejak tahun 2019 itu Cerita Lari punya misi untuk terlibat dalam pengembangan dunia atletik Indonesia. Yang kemudian yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk mencari di mana ada individu yang secara inisiatif sendiri melakukan pengembangan pembinaan untuk anak-anak menjadi calon atlet. Waktu itu kita memilih AMTC, Agung Mulyawan Track Club di Pangalengan. Di sana kita tahu Agung itu membina anak-anak di daerah Pangalengan untuk menjadi atlet, dan kita Cerita Lari ingin mensupport mereka. Nah, setelah dari 2019, 2020, 2021, 2022 sudah 4 tahun jalan, kita sering ngobrol dengan anak-anak di AMTC. Ada beberapa yang sekarang sudah menjadi atlet, ada yang benar-benar menemukan bahwa menjadi atlet adalah jalan hidup mereka. Nah, sekarang kita mencoba untuk mewujudkan salah satu mimpi yang dari awal pertama kali mereka cerita ke Cerita Lari. Mimpi mereka adalah, saya ingin lari di luar negeri. So, tahun ini kita akan bawa satu anak AMTC untuk berlari di Berlin Marathon. Ya, mungkin menyambung sedikit dari Mas Faiz. Jadi kenapa tadi aku bertanya, what's the wildest dream kita punya di dunia lari? Kita mungkin sebagai orang punya privilege untuk berani bermimpi. Karena kita selalu punya opsi, kita besar dengan sebuah pilihan. Kita tahu bahwa pilihan kita itu limitless. Kita bisa ngebayangin apa aja. Kita punya kemampuan, kita punya potensi, kita punya channel untuk mau reach sesuatu yang kita mau. Tapi anak-anak ini di Pangalengan bahkan gak punya privilege awalnya, gak punya privilege untuk bermimpi. Bahkan mereka cuma tahu, anak-anak ini sebelum ada MTC, mereka cuma tahu kalau mereka hidupnya sekolah, mungkin mentok maksimal SMP, SMA. Setelah itu kalau misalnya orang tua yang cukup mampu, mungkin kuliah ke Bandung. Kalau enggak, yang laki-laki kerja serabutan, kerja di kebun, syukur-syukur jadi tentara. Kalau enggak mungkin kerja di Indomaret, perempuan nikah. Itu. That's it. Wow. Bahkan untuk kayak berangkat ke Jakarta, untuk mengunjungi Jakarta, buat mereka itu mewah banget. Gak berani mereka mikir itu. Itu awalnya.
Sampai satu hari Agung Mulyawan, kita kalau teman-teman juga tahu, Pangalengan ini merupakan tempat latihannya atlet nasional. Agus Prayogo, Welman Pasaribu, Roby Sianturi. Yang menjadi ironis adalah walaupun di sana ada tempat latihan atlet nasional sejak puluhan tahun lalu, tidak ada satu anak pun dari Pangalengan asli yang mempunyai akses dan menjadi atlet nasional. Tidak ada satupun. Sampai di satu hari di tahun 2018, Agung Mulyawan berpikir, kenapa nggak ada ya? Padahal kalau misalnya orang se-Indonesia datang ke Pangalengan untuk dapat potensi tempat latihan terbaik, kenapa anak Pangalengannya nggak ada yang latihan? Mereka udah punya semuanya. Oh, ternyata nggak ada wadahnya, nggak ada aksesnya. Dari situ Agung Mulyawan membuat AMTC, Agung Mulyawan Track Club, yang harapannya adalah menjadi sebuah wadah pemberdayaan supaya anak-anak ini punya tempat untuk latihan, mencoba memperbaiki hidup dengan berlari. Karena dengan begitu harapannya jadi atlet, mereka bisa punya mimpi gitu. Seiring berjalan waktu, agak panjang ceritanya, maaf. Seiring berjalan waktu, latihan dari mulainya 6 orang, sekarang berkembang jadi 30 orang lebih. Wow. Dapat, terima kasih, boleh tepuk tangan dulu. 30 orang lebih. Mulai dapat, kita bertahun 2020 mulai ketemu cerita lari ya. Cerita lari naik ke atas secara khusus untuk MTC, melihat sejak tahun itu pun cerita lari jadi bagian di supporting, jadi semacam kayak orang tua asuh buat anak-anak itu. Sekarang bisa dibilang ada 2 atlet yang tadinya anak-anaknya ada 2 orang, kalau mungkin pernah dengar Ai Kusmiati. Ai Kusmiati dan Tasi Ahmad. Itu adalah 2 promising atletnya MTC. Sekedar mau berbagi info, mereka kemarin baru mengikuti Jateng Open sebagai kualifikasi PON. Tasi dapat personal best dan juara dan medali perunggu di 10.000 meter. Dan sekaligus harapannya dengan begitu dia akan dilirik oleh daerah, oleh Jakarta. Dan Ai Kusmiati lolos limit PON 10.000 meter. Satu langkah udah menuju atlet nasional. Wow, ini ada yang mau ditambahkan lagi? Next slide. Next slide mungkin. Ya, Oke, mungkin ya. Next saja. Aku mau putar sedikit video mungkin ya. Lampunya boleh kita redupkan. Satu slide lagi, nah ini. Lampunya boleh dimatiin dulu. Ya, silakan. Sebagai pelatih nasional, tentu saya ingin memiliki regenerasi atlet-atlet nasional yang akan berlaga di internasional. Dan saya melihat Pangalengan mempunyai potensi tersebut, di mana Pangalengan sendiri memiliki ketinggian dan suhu udara yang sesuai untuk pelari jarak menengah dan jarak jauh. Saya mendirikan AMTC untuk mewadahi atlet-atlet tersebut, bibit-bibit tersebut, untuk menjadi regenerasi atlet nasional. (14, 15, 16, 17) AMTC memberikan pelatihan secara intensif, baik dari segi fisik, mental, religi, maupun entrepreneurship. Sehingga mereka tidak hanya menjadi atlet yang hebat, tetapi juga bisa mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Kalau Ai nggak ikut AMTC, mungkin udah sama kayak teman-teman Ai di Pangalengan lainnya yang disuruh kerja atau dinikahkan. Taji pengen jadi atlet nasional karena Taji pengen merubah hidup Taji lebih baik lagi. Harapan saya melalui AMTC dapat membantu anak-anak Pangalengan mewujudkan mimpi mereka dengan berlari.
Oke. Wow. Sampai sekarang masih selalu mau nangis lihat video ini. Iya, kebetulan juga tahun ini saya sempat ke sana 1 minggu dan ngelihat bagaimana perjuangan mereka untuk bisa mewujudkan mimpi. Yan, alhamdulillah ternyata banyak tangan-tangan yang baik banget yang membantu AMTC sehingga bisa mewujudkan mimpi mereka. Dan ya kita berharap dengan adanya wadah ini teman-teman yang hadir pada pagi hari ini semua mungkin bisa yang tergerak hatinya dan ikut untuk membantu kemajuan anak-anak Pengalengan supaya bisa menjadi bibit-bibit nasional dan bisa menghasilkan juara-juara baru khususnya untuk dunia atletik Indonesia. Dan ya tadi aku tanya di awal what the wildest dream karena mereka nggak berani bermimpi. Ya. Jadi sebenarnya ketika akhirnya yang menjadi terus terang kalau boleh bilang apa sih yang menjadi indikator buat kami dari 2030 Sport Agency merasa selama ini kita udah di AMTC dari 2020. Apa sih yang membuat kita indikator merasa oh ya we are getting there. Waktu awal kita ngebentuk atau awal kita bilang kita mau bikin anak-anak Pengalengan jadi atlet nasional, itu tuh kayak awalnya kayak sebuah mimpi yang kita nggak tahu jalannya kemana, sebuah mimpi yang kita ibaratnya tadi wildest dream aja Ya, gitu. seperti biasa kan? Iya kan, Ya udah ngomong jalan aja dulu lah, gitu. gitu ya. Kita nggak tahu dana dapat dari mana, Betul. kita nggak tahu gimana arahnya ke sana. Itu masih jauh dari angan-angan. Ya. Sampai satu titik akhirnya kita ngerasa tahun ini yang menjadi indikator bahwa we are getting there adalah ketika saya datang ke sana dan saya bertanya ke anak-anak yang lain, anak-anak yang masih kecil-kecil, anak SD. Kita lagi sesi perekrutan anak baru dari SD Pengalengan buat ngejaring atlet barunya. Aku nanya, kalian kenapa mau masuk MTC? Jawabannya adalah, saya pengen kayak Kak Ai. Bisa lari dapat penghargaan, bisa keluar dari Pengalengan, bisa dapat penghargaan dari kepala desa, bisa ke Bali, bisa ke Jakarta. Kami mau jadi KAI. Itu buatku adalah sebuah indikator bahwa mungkin menjadi atlet kita masih panjang jalannya, tapi mereka sudah punya contoh, mereka sudah punya bayangan, dan mereka sudah punya mereka sudah punya keyakinan, oh ternyata gue punya opsi hidup gue, ternyata saya punya pilihan, ternyata saya boleh bermimpi dan kalau saya berjuang saya mungkin sampai sana. Wow. Gitu. Dan menurut saya itu yang mahal sih. Gitu. Ya. Dan tahun ini akan ada satu pelari dari Indonesia dari AMTC yang akan berangkat menuju ke Pengalengan, yaitu adalah dari Pengalengan, itu adalah Tazi. So, bagaimana menyiapkan programnya untuk Tazi ke sana? Oke. Betul sana pertanyaan. Oke, menyiapkan program. Jadi ya terus terang ini balik dulu sedikit ke mimpi. Boleh next slide mungkin. Lihat Nggak apa-apa mukanya sih, Tazi. udah. Nah, Oke, ini Tazi, dia. Tazi Ahmad Dhani. Ya. Tazi, kenapa Tazi yang dipilih? Jadi AI kemarin kita mikir dari 2 orang ini siapa yang akan dipilih berangkat untuk ke Berlin. AI saat ini potensi untuk masuk ke Limit Pon kita mikir kemarin sudah Ya, dekat. Jadi betul. kita nggak mau mengganggu programnya dan puji Tuhan berhasil baru kemarin banget lolos Limit Pon. Dan kita mikir kesempatan ini kita buka buat 1 orang lagi yang memang kebetulan Tazi ibaratnya kalau ada nomor urut adalah MTC 001. Oh. Nomor urut gabung ya. Pendaftar pertama ya. Pendaftar Pendaftar pertama, oke. Kisah boleh sedikit kisah Tasi masuk MTC juga lucu sebenarnya. Kenapa tuh? Bahkan bisa dibilang Tasi itu adalah cikal bakal yang membuat Agung Mulyawan terfikir untuk bentuk MTC. Oke. Karena pada satu hari ketika Mas Agung lagi melatih Agus lari di trek Babakan, ada satu anak muter ikutan Agus. Wah. Pesta. Enggak secepat Agus. Enggak secepat Agus. Ikutan saat muter itu. aja ya? Ikutan muter tapi enggak berhenti. Terus lari terus. Tasi. Agus Prayogo bilang sama Coach Agung, "Gung, cek deh. Itu anak kuat kayaknya." Gitu. Dipanggil, diajak ngobrol, ternyata si Tasi ini memang tertarik mau latihan lari. Karena dia ngeliat kok keren ya jadi atlet. Dan kenapa dia lari muter-muter? Karena dia mau caper.
Pansos ya istilahnya. Pansos. Ya. Jadi saat itu dia nggak tahu, nggak ada wadahnya. Jadi Ya. saat itu yang dia tahu lakukan adalah, oh kalau gue ikutan atlet tuh lari muter-muter di sini, siapa tahu gue dilihat. Dan ternyata, Berhasil. Dan itulah cikal bakal MTC. wah. Nah yaudah. Nah sekarang so far persiapannya terus masih lagi proses ya. Kemarin juga jadi secara berkala. Jadi memang Tasi lagi kemarin turun di 10.000 meter juga di Ya. Jateng Open. Ya. Jadi memang secara gradual kita nyiapin dia untuk karena secara umur kan juga masih cukup muda ya. Gitu. Berapa Jadi tahun emang Tasi? Tasi itu 20 tahun. 20 tahun ini ya? Tahun ini 20. 19 atau 20 gitu. Oke. Nah, jadi memang secara gradual kita mungkin secara program bukan yang terlalu akan dipush nantinya, karena niatnya juga adalah yang penting kita mau sebagai eksperimen pertama dulu, Ya, bahwa ada, experience. bahwa ada benchmark, ada atlet MTS. Kayak tadi udah bisa bermimpi nih, ada AI yang bisa dapat penghargaan, bisa ini, bisa itu. Kita mau bikin satu benchmark lagi, silahkan bermimpi karena lari bisa membawa kamu ke Berlin dari Pangalengan. Jadi untuk program masih mengikuti. Jadi sekarang kemarin dengan turun di 10.000 meter, pondasi 10 meternya udah dikuatin. Sudah dikuatkan. Dan sekarang lagi gradually ke 21, nanti lah untuk turun maraton. Wow. Akan menarik nampaknya untuk kita lihat. Saya juga kenal Tazi juga dari tahun lalu di salah satu event. Kebetulan dia juga jadi tugas peser yang bersama dan memang anaknya cukup menyenangkan. So nanti teman-teman titip juga ya Tazi biar ketemu di sana, silakan berinteraksi, silakan tanya-tanya dan ya pokoknya seru lah. Pokoknya intinya kalau teman-teman belum pernah Pangalengan harus Pangalengan. Cik, udah pernah. But anyway seru, benar-benar seru banget dan kebetulan pas saya kesana waktu itu memang juga lagi banyak teman-teman atlet nasional yang berlatih, banyak juga track club lainnya bersama dengan coach yang lainnya juga. Dan yang seru di satu track itu nggak ada yang ngomel-ngomel sih ya. Maksudnya nggak ada yang minggir dong, nggak ada. Jadi mau latihan steeplechase, mau latihan jalan cepat, mau latihan apa di track babakan itu semua guyup jadi satu. Semua tahu soalnya Semua- aturan-aturannya. ya Gak ada yang jalan di track 1 soalnya. Gak ada yang jalan di track 1 ya. Disuruh minggir ke pinggir sih. So tepuk tangan sekali lagi boleh buat Teh Sarah dan juga Mas Faiz. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Ada yang mau disampaikan pesan buat teman-teman di sini? Itu aja sih sebenarnya, lebih ke terima kasih sudah mendengarkan cerita. Soalnya kalau dari kami selalu bilang ketika memperkenalkan MTC kami sedang membawa cerita dari tanah Pangalengan gitu. Ya. Jadi ini ada terima kasih, nanti seperti kata Yano titip Tasi di sana. Kumaha buatnya biarin aja lah itu mah. Kami titip Tasi di sana, anak pertama Pangalengan yang berangkat ke luar negeri mungkin dengan lari, dan semoga itu menjadi benchmark juga untuk anak-anak lain untuk berani bermimpi. Dan terima kasih kalau teman-teman semua di sini menjadi bagian dari cerita Tasi yang juga nanti akan memperkaya Tasi sebagai memperkaya karakter Tasi, karena saya percaya jadi atlet nggak cuma tentang lari tapi tentang pembawaan diri, tentang cara berinteraksi, tentang cara berkomunikasi. Latihan lari bisa dilatih di Pangalengan. Pembawaan, attitude, cara berkomunikasi hanya bisa dilatih dengan bertemu banyak orang. Dan aku percaya ini akan jadi kesempatan Tasi untuk belajar banyak dari teman-teman semua. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Teh Sarah dari 2230 Sport Agency dan juga AMTC. Kembali ke seperti yang Teh Sarah bilang, titip Tazia. Itu aja. Oke, Teh Sarah terima kasih banyak. Ya, so Mas Faiz masih tetap di sini. Thank you. Ya.